Ya, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini kita akan bahas terkait membuat aplikasi nih sekarang ya. Jadi di sebelumnya di channel YouTube Indo Programmer pernah membuat sebuah playlist untuk aplikasi rental mobil ya, yang menggunakan PHP natif. Kalau PHP natif ya, kita coba lihat. Hmm, Sebelumnya pernah ada itu. Jadi kebetulan video itu cukup tinggi penontonnya, jadi apa salahnya kita coba buat versi native yang ada di playlist PHP itu, yang ini website rental mobil ini kita akan buat dalam bentuk Laravel gitu ya. Jadi mungkin akan ada yang saya modifikasi nanti dari tabel sebelumnya yang ada di aplikasi web rental mobil ini yang menggunakan PHP native. Nanti mungkin saya ada yang modifikasi. Jadi dari segi yang nanti akan dibangun, saya buat dalam bentuk use case seperti ini dulu untuk skema penggunaannya nanti. Jadi di dalamnya saya buat aja ada beberapa case sederhana ya. Pertama itu ada case untuk kelola admin, kelola data mobil, kelola transaksi sewa, dan juga laporan transaksi. Jadi semua aktivitas ini akan diperankan oleh admin dan pemilik ya. Nah, di admin dan pemilik ini setiap fitur yang ada di dalamnya akan digunakan proses autentikasi login ya. Jadi pemilik itu bisa mengakses ke semua case yang ada, sedangkan admin itu bisa mengakses data mobil dan transaksi nantinya. Gitu ya. Jadi mungkin seperti ini use case-nya, penggunaannya nanti. Lalu saya simpelkan saja. Jadi sebenarnya kalau mau didetailkan lagi, ada lagi penjelasan dari diagram ini ya. Dari model yang ada ini bisa aja kita pecah, misalnya ada sequence, ada activity, tapi nanti bisa kita lihat di apa juga ya, di kelas diagram bisa juga saya sediakan nanti apa aja metode-metode ataupun aktivitas yang disediakan. Nah, dalam bentuk kelas diagram ya, saya gunakan ada 3 kelas nanti, ataupun 3 model ya. Jadi kalau kelasnya ada 3, kalau saya menyimpulkan kalau kelas ada 3 berarti model pun akan ada 3 gitu ya. Karena kalau di konsep MVC kan seperti itu ya. Nah, di sini ada kelas users. Nah, nanti ada beberapa data yang akan dikelola oleh kelas user ini, mulai dari ID, email, password, dan juga nanti role-nya kita tentukan, ya, admin atau pemilik, lalu ada created add, updated add, dan deleted add. Nah, di dalam kelas users ini nanti akan ada method index dengan request datanya get, create juga request datanya get, store itu nanti request datanya post, edit juga get, update nanti request datanya itu put, dan destroy itu untuk request datanya delete ya. Jadi ini masing-masing untuk aktivitas menampilkan data, menambahkan data dalam bentuk form dulu, lalu menyimpan datanya, melakukan perubahan data, dan menyimpan perubahan serta menghapus gitu ya. Jadi kita bisa menafsirkan ada berapa metode nanti ya di dalam satu kelas itu gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari kelas diagram ini. Begitu juga kelas mobil ya. Jadi di sini ada data ID, user ID. Jadi user ID ini berasal dari kelas user yang merupakan relation ya. Jadi nanti di sini relationnya kita buat yang simple aja, one to many. Antara user dengan mobil itu cardinality-nya itu usernya antara mobil itu one to many, dan juga selanjutnya ada nomor polisi, jenis, kapasitas, harga, foto. Jadi ini data atau kelas yang berfungsi mengelola semua data mobil nantinya ya, yang terhubung juga dengan model mobil. Aktivitinya untuk bukan aktiviti ya, metode yang ada di dalam kelas mobil hampir sama seperti metode yang ada di users. Lalu di tabel transaksi nanti ini bertugas untuk menyimpan data-data transaksi penyewaan mobilnya gitu ya. Jadi di sini saya buat yang sederhana aja dulu. Nah, terhubung juga ke kelas users, nanti cardinality-nya one to many juga. Ada juga mobil ID, nanti saya buat ini, belum saya buat ininya ya. Relation-nya ini saya buat gini harusnya. Begini juga ya. Nah, jadi dia memiliki si transaksi punya 2 relation ya, antara user dan juga mobil. Karena di sini ada mobil ID itu berasal dari kelas mobil nanti ya. Begitu juga untuk nama pemesan, nomor ponsel, alamat pemesannya, lama pemesanan, tanggal pemesanannya di tanggal berapa, lalu
total sewanya nanti berapa, total biayanya, lalu nanti statusnya kita buat menjadi enumerize, ada wait, proses, selesai gitu ya. Nah, metodenya juga ada yang sama antara kelas sebelumnya, tapi memang ada penambahan untuk report dan juga print. Nanti kita akan gunakan metode ini untuk mencetak laporan dan juga membuat laporan ya. Cetak yang dimaksud nanti mungkin kita akan keluarkan dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, jadi ini model dasarnya dulu. Jadi di video kali ini kita akan menyiapkan dulu project Laravel-nya dan juga mempersiapkan juga database yang dibutuhkan serta field-fieldnya ini ya. Jadi modelnya juga harus kita ciptakan mengikuti kelas diagram ini. Jadi di video ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian video ya. Nah, sehingga nanti bisa digunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yang pertama-tama kita akan buat project baru dulu dari Laravel-nya. Saya buka terminal, lalu saya buat project baru di folder bebas. Kalian mau taruh di mana? Saya pakai Laravel Global ya, Laravel New. Lalu saya kasih nama projectnya adalah Rencar, besarnya ya. Oke, enter. Ini saya no starter. Jadi saya pakai none. Saya nggak pakai starter kit ya. Lalu frameworknya, prefernya pakai apa? PHP unit saja. Nah, kita tunggu. Saya akan pakai database-nya ini SQLite ya. Biar yang simple aja tanpa harus pakai MySQL gitu kan. Oke. Nah, di sini ditanya pilih database yang akan digunakan. Saya pakai SQLite. Oke. Sudah. Lalu tinggal saya masuk ke directory yang tadi sih kita buat projectnya. Rencar. Gini ya. Oke, lalu tinggal saya buka VS Code. Tinggal saya buka dengan perintah quote spasi titik untuk membuka folder projectnya ke dalam VS Code. Nah, di sini kalau kita perhatikan database-nya di mana kalau pakai SQLite. Nah, database-nya itu berada di sini. Mana folder kita tadi? Nih, di database lalu ini. Jadi tinggal kita buka datanya ini menggunakan aplikasi pendukung atau aplikasi tambahan untuk membaca data SQLite. Di sini saya sudah download aplikasi bernama DB Browser. Ya, jadi dia aplikasi ini digunakan untuk membantu kita memanajemen SQLite-nya karena SQLite itu nggak punya user interface ya, nggak ada aplikasi yang di-develop untuk SQLite. Jadi kita gunakan aplikasi ketiga atau pihak ketiga untuk memanajemen SQLite yang sudah ada. Ini saya open database. Saya buka di project saya tadi, di sini, di mana tadi ya? Lalu Rencar, lalu di folder database. Nah ini. Nah kalau kita perhatikan, tabelnya secara otomatis sudah di-migrate, sudah dimigrasi. Ya, secara default itu di users akan ada field default yang diciptakan oleh project Laravel tadi dengan SQLite. Kalau kita lihat dari kelas yang ada, kelas users ini, di sini ada saya tambahkan role ya. Jadi nanti mungkin kita tambahin dari yang sudah ada ini. Kita akan refresh dulu ini. Berarti kan setelah password nanti mungkin saya tambah role-nya untuk admin atau pemiliknya. Akses role-nya ya. Ya, jadi mungkin nanti di users akan kita modifikasi. Jadi pertama kita akan masuk membuat migrasinya dulu. Migration-nya itu berada di database. Lalu migration, lalu kita lihat di sini pasti ada file migration untuk users. Nah ini ya. Nah kalau kita perhatikan di sini fieldnya ini yang sudah diciptakan dari project, kita akan tambah tadi role tadi kan. Maka di sini saya tambahkan lagi table, lalu tipenya enum, lalu saya kasih namanya itu role, lalu isiannya itu apa? Karena lebih dari satu saya kasih array. Pertama itu admin, admin. Baru tadi apa ya? Pemilik gitu kan, boleh kita buat gini. Jadi role pemilik ini punya fitur yang lengkap ya, bisa digunakan untuk ke semua case, artinya ke semua prosesnya nanti dia biasa
gunakan gitu kan. Kalau admin nanti hanya tertentu sesuai dengan skema tadi kita lihat di use case di sini. Ya, admin itu hanya bisa mengelola mobil dan transaksi. Oke, kita kembali ke kelas diagramnya tadi. Nah, ini hanya ada users ya. Oke, nah di sini sudah kita tambahkan tambahan. Jadi bagaimana kita melakukan pembaharuan ke tabel yang sudah ada? Mungkin kita langsung jalankan di terminal bawaan VS Code ini. Tinggal saya tuliskan perintah artisan, PHP artisan, migrate fresh. Jadi artinya diperbaharui lagi apa yang terbaru dari file migration-nya ini ya. Jadi saya enter. Nah, sudah. Jadi dilakukan migrate ulang. Di sini kan dia drop lagi nih. Di drop dulu tabel yang ada, ya kan? Artinya di dropping itu artinya kan menghapus ya. Baru dibuat lagi migration yang baru sesuai dengan file-file migration yang ada ini sekarang. Kalau kita coba refresh ini, saya refresh, mana nih tombol refresh-nya? Di sini kayaknya. Ini saya refresh, lalu saya buka database structure-nya lagi. Nah, sudah ada nambah role ya. Nah, ini. Di sini sudah ada kita tentukan role itu pilihannya admin dan pemilik. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita beranjak ke kelas mobil. Maka di sini kita buatlah dulu models untuk mengakses tabel mobil. Maka saya buat sini PHP artisan make model. Lalu saya tuliskan nama model yang diinginkan yaitu untuk kelas mobil. Maka di sini saya buat mobil. Lalu min m. Artinya kita buatkan juga file migration-nya. Jadi perintah ini kan untuk membuat model bernama kelasnya itu mobil, model mobil. Lalu min m ini untuk menentukan kita menciptakan juga sekalian file migration untuk model mobil gitu ya. Oke, sudah. Begitu juga untuk kelas kedua yaitu transaksi. Maka di sini saya buat lagi PHP artisan make model ya. Lalu nama modelnya apa ini? Kita buat aja transaksi ya. Lalu min m. Enter. Maka kalau kita perhatikan sekarang di file migration ini sudah tambah dua ya. Mobil dan transaksi. Tapi dibuat ini dalam bentuk format bahasa Inggris jamak ya, ditambah S nih di ujung. Tapi nggak apa-apa. Nanti boleh kalian ganti di dalam file migration-nya di sini. Nanti boleh aja kata mau buat seperti ini juga nggak masalah ya. Nah, jadi seperti ini migration-nya sudah ada tambah dua. Lalu kalau kita lihat di models, buka di folder app, models, lalu di sini juga sudah tambah dua model. Model users ini untuk mengelola data di tabel users. Transaksi juga mengelola nanti data di tabel transaksi yang rencana kita. Mobil juga seperti itu. Oke. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah untuk mengatur field-field yang ada di tabel mobil. Di sini sudah kita tentukan. Tapi perhatikan, di tabel mobil ini ada users ID yang berasal dari model user. Ya, maka nanti kita lakukan relationship dengan ilokun ya di Laravel untuk menentukan si relasinya ini. Nanti sifat relasinya itu antara user dan mobil itu adalah one to many dan juga inverse-nya, kebalikannya. Kalau di mobil berarti kebalikan dari one to many-nya, gitu ya. Oke, nah berarti kita buka migration untuk mobil. Nah di sini apa aja field-nya? Ini dia. Ini ID sudah ada. Lalu kita tinggal menambahkan users ID-nya ini kan. Nah users ID itu caranya gini. Tabel, lalu di sini foreign ID for gini ya. Jadi artinya kita beritahu akan ada field yang menjadi foreign ID atau foreign key untuk, nah di dalamnya ini kita tuliskan model apa yang terhubung ke sini, model user. Ini kan, lalu titik 2 kelas. Oke. Seperti itu. Begitu juga di sini, table. Selanjutnya apa? Maka nanti ini akan terhubung ke model users ya. Oke. Di sini selanjutnya nomor polisi dan jenis. Oke. Ini nomor polisi kita buat aja string dulu ya. Di sini saya kasih nomor polisi. Lalu di sini sih kita buat null label. Jadi artinya boleh kosong. Siapa tahu dibutuhkan datanya harus tidak berisi gitu kan, tapi tetap boleh diproses. Baru E6 untuk jenis. Nah, tadi pilihan jenisnya apa aja? Coba kita lihat kembali. Sedan, MPV, dan SUV misalnya. Sedan, MPV, dan juga SUV. Juga kita kasih null label.
Setelah itu kita kembali lagi di sini kalau lupa, kapasitas, harga, dan foto. Oke. Table kapasitas mungkin kita pakai string aja. Di sini kita kasih kapasitas label, lalu di sini harga dan foto. Oke, string harga, label juga. Lalu di sini untuk foto kita pakai tipenya teks, namanya adalah foto. Lalu terakhir itu ada created at ya. Jadi timestamps ini untuk menciptakan created at dan updated at. Kalau kita mau menambahkan deleted at, tinggal kita tambah aja di sini di bawah ini table. Lalu tuliskan di sini soft deletes. Nah ini. Lalu kita kasih namanya ya buat aja deleted at. Sudah. Nah ini untuk mobil. Sekarang selanjutnya adalah untuk kelas transaksi, untuk data di tabel transaksi. Oke. Nah, di sini kita buka transaksi lagi. Nah, ini kita perhatikan tadi di transaksi ada dua relasi ya, antara user dan juga mobil. Nah, relasi user dengan transaksi kita akan buat sifatnya itu one to many juga. Dan juga mobil nanti sifatnya juga one to many terhadap transaksi. Maka di sini pertama users ID-nya lagi ya. Oke, maka di sini table foreign ID for, di sini berarti ke user model yang ini ya, model user yang kita miliki tadi ya, di sini. Lalu titik 2 kelas, lalu selanjutnya adalah foreign user lagi, foreign ID for, selanjutnya ini adalah kelas mobil yang ini. Oke, di sini lalu kita buat kelas. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini, nama, ponsel, alamat. Oke, kita tambahkan string nama, artinya ini di sini nama pemesan ya. Oke, setelah nama, alamat, ponsel ya, sorry. String ponsel, baru di sini alamat. Oke, baru lama, table, lama ini artinya lama pemesanannya, berapa hari gitu ya. Lalu tanggal pesan, ini kita pakai date, tanggal pesan, lalu total ya. Ini kita pakai string aja lah, nggak masalah itu kalau di website di PHP. Sini total, sini juga null label. Oke, lalu ada status juga, wait, proses, dan selesai. Di sini table string, jangan string ya, enum ya. Status, lalu pilihannya itu ada wait, berapa nih? Proses dan selesai. Proses, baru juga selesai. Ini label, lalu terakhir kita tambahkan soft delete. Namanya di sini deleted. Oke, nah migrasinya sudah ada. Lalu kalau kita coba migrate PHP artisan migrate. Oke, sudah dilakukan migrate untuk mobil dan transaksi. Kalau coba kita refresh di sini, sudah. Nah, di sini sudah akan nambah data mobil harusnya. Nah, ini ya, mobil. Ini tadi sesuai yang kita buat. Nah, hasil dari di kelas mobil tadi, migration mobil yang ini, foreign ID for users, artinya langsung tercipta ini, field-nya otomatis, namanya user ID. Begitu juga di transaksi, coba kita lihat. Transaksi, ini.
Nah, ada dua kan? Tadi kan antara users dengan mobil. Nah, di sini sudah kita tentukan. Oke. Nah, jadi untuk migration filenya sudah, lalu kita atur relationnya tadi di mobil dan di transaksi. Nah, di mobil berarti kita buka model mobil. Di sini perlu kita jelaskan satu lagi, karena di sini di model ada soft delete, maka saya tambahkan use-nya lagi soft delete di sini. Seperti ini. Lalu saya tentukan primary key-nya siapa, tabelnya apa. Ya, model mobil akan mengakses tabel apa? Tabelnya bernama mobil, ada S-nya tadi ya. Lalu di sini selanjutnya saya buat primary key-nya siapa? Primary key. Berarti di sini ID ya. Begitu juga protected label untuk menjelaskan field-nya apa aja. Berarti di sini yang diakses nanti dari tabel adalah ID, user ID, lalu tadi no polisi, gitu ya. Lalu ada apa lagi tadi? Nomor polisi. Oh iya, kita harus refresh lagi ya. Sepertinya ada yang kurang di nomor polisi ini, mungkin kita kasih merek ya, tambahin merek di mobil ya. Berarti di mobil ini kita tambahin merek ya, biar tahu ini merek apa gitu ya. Table string merek. Oke. Berarti kita migrate fresh. Oke. Lalu di sini berarti kita tambah ya. Setelah nomor polisi ada merek. Lalu di sini jenis. Lalu selanjutnya adalah kapasitas, harga, dan foto. Kapasitas, harga, serta fotonya nanti ya. Foto mobil. Lalu langsung kita buat relationnya, karena tadi mobil itu memiliki relation dengan users, maka di sini saya buat public function user ya, seperti ini. Lalu saya buat di sini belongs to, karena inverse-nya kalau one to many di user, berarti kalau kebalikannya pakai belongs to gitu ya. Lalu di sini tinggal return this belongs to, di sini ke siapa? Ke user modelnya tadi, titik 2 kelas. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi artinya di sini saya buat sebuah function bernama user di model yang merupakan belongs to, artinya relationnya ke user tadi. Karena tadi user kan sifatnya ke mobil tuh one to many. Satu data users akan ada terdapat di banyak tabel mobil. Nah, kalau kita dari sudut pandang mobil, maka di sini fungsinya atau sifatnya itu belongs to. Jadi artinya mungkin satu mobil ya, atau satu user di dalam tabel mobil ya kan, atau ada banyak user di tabel mobil terdapat di dalam satu tabel gitu ya. Nah, begitu juga yang transaksi. Nah, di sini juga saya tentukan tadi ada soft delete ya di transaksi. Nah, seperti ini. Lalu saya tentukan table yang diakses itu table apa. Di sini nama tabelnya adalah tadi transaksi. Oke. Lalu protected lagi, primary key-nya kita beritahu. Di sini adalah primary key-nya ID. Lalu protected lagi untuk field-nya apa saja yang bisa diakses. Field label. Oke, pertama itu pasti ID, lalu user ID, lalu mobil ID, lalu ini kita ikutin. Coba. Coba kita refresh lagi ya. Di transaksi, nah ini kan, user ID, mobil ID, nama, ponsel, alamat, lama. Nama, ponsel, alamat, baru lama pesan, tanggal pesan, lalu total ya. Coba kita lihat lagi. Total, baru terakhir adalah status. Oke.
Nah, di sini juga sama, kita buat function untuk menghubungkan ke users karena dia si transaksi terdiri dari dua relation ya, dengan users dan juga mobil. Maka yang pertama public function untuk user, di sini sifatnya juga belongs to, ke tabelnya adalah return this belongs to user model yang ini ya, app model sini, lalu class. Oke, begitu juga satu lagi kita buat untuk ke mobil, public function mobil, ini juga sifatnya belongs to, lalu return this belongs to, di sini berarti ke mobil, model mobil, ini ya. Oke, sudah. Jadi ini sudah kita tentukan semua. Mulai dari projectnya tadi sudah kita buat, file migrationnya sudah kita buat, lalu kita customize field yang ada di masing-masing migration, lalu kita lakukan migrate tadi, lalu kita tentukan tadi cardinality-nya, relation-nya dengan Eloquent dengan seperti ini. Contohnya tadi di mobil terhubung ke users dengan cara seperti ini, begitu juga di transaksi terhubung ke user dan juga ke mobil. Oke. Jadi untuk di video kali ini itu aja dulu, kita siapkan migration-nya dan serta tabel-tabel serta model ya. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya untuk kesiapan yang lainnya, mulai dari menyediakan interface-nya seperti apa, mengelola routes-nya nanti seperti apa. Nanti kita tunggu aja video-video selanjutnya terkait membuat aplikasi rental mobil ini menggunakan Laravel ya. Jadi ini pengembangan dari konten sebelumnya yang menggunakan PHP native ya. Karena peminatnya cukup banyak, jadi apa salahnya kita buat dalam bentuk versi Laravel. Jadi itu saja yang bisa saya berikan di konten hari ini. Silakan tunggu konten selanjutnya terkait membangun aplikasi rental mobil menggunakan Laravel. Itu saja ya, saya ucapkan terima kasih.